so bored. I wanna go to somewhere. Emangnya mau pergi kemana sih? How about Baduy? Baduy? I never go there. Emang seperti apa sih Baduy itu? Coba gambarin. Baduy located in Banten province. And near from here, Rangkas Bitung. And then they have a lot of unique culture. For example, like there's no phone, there's no television, there's no transportation there, and they also have a unique nature, and we can get a lot of knowledge, a lot of learn from that place, Mom. Wow, it sounds great. Okay, after this pandemic, let's go there. Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Tadi kalian udah lihat antara Aisyah dan ibunya? Lagi ngomongin apa ya mereka? Ya betul, tadi Aisyah sedang menggambarkan suatu tempat. Tempat apa kira-kira? That's right, tadi Aisyah menggambarkan tempat Baduy. Nah, anak-anak hebat, jika kalian juga ingin bisa untuk mendeskripsikan sesuatu seperti yang tadi Aisyah lakukan, maka kalian bisa mempelajarinya di materi berikut ini. Materi apa? Ya, descriptive text. Nah, anak-anak hebat, do you know what is descriptive text? Baik, jika belum tahu, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita bahas bersama apa itu descriptive text, oke? Nah, secara singkat, descriptive text itu adalah teks yang menggambarkan mengenai sesuatu hal, bisa mengenai tempat, seseorang, ataupun hal lainnya. Nah, di sini Miss sudah punya definition, purpose, and generic structure of descriptive text. Yuk kita baca apa itu definition atau pengertian dari descriptive text. Descriptive text is a text that describe a particular person, place, or thing. Jadi, descriptive text itu adalah teks yang menggambarkan tentang seseorang, tempat, atau suatu hal. Selanjutnya ada purpose. What is purpose? Purpose adalah tujuan. Jadi, tujuan dari teks ini tuh apa? Tujuannya yaitu to describes. Kata kuncinya ini ya, kalau nanti ada soal pilihan ganda, kalian lihat depannya ini, kata kuncinya to describes, yaitu untuk menggambarkan characteristics for person, place, or thing in detail. Jadi untuk menyebutkan atau menggambarkan ciri-ciri atau karakter dari seseorang, tempat, dan hal lainnya secara detail. Next, di sini ada generic structure. Generic structure adalah susunan teks. Jadi setiap teks pasti punya generic structure atau susunan teksnya. Nah, kalau di sini descriptive text dia punya dua generic structure. Yang pertama identification, second description. Kita singkat aja ya, jadi ID. Coba ulangi lagi. How many generic structure of descriptive text? Yap, ada dua, yaitu ID. Yang pertama I adalah identification, yang kedua D-nya adalah description. Apa sih identification itu? Jadi, identification itu adalah paragraf paling awal di mana kalian menyebutkan subjek apa atau hal apa yang ingin kalian deskripsikan, yang ingin kalian gambarkan. Contohnya seperti tadi Aisyah bilang di awal ke ibunya, kalau dia ingin pergi ke Baduy. Baduy adalah tempat yang bla 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 bla. Jadi disebutkan dulu di awal. Oh, Aisyah ingin menggambarkan tentang Baduy. Jadi simpen dulu kata pertama yang ingin kalian gambarkan itu di paling awal. Ya, agar kita tahu apa yang ingin kalian gambarkan. Selanjutnya ada description. Di sini kalian sebutkan gives details of the characteristic features of the subject. Of the characteristic features of the subject. Jadi di bagian ini baru disebutkan secara detail ciri-cirinya Baduy itu apa, tempatnya di mana, ada apa aja, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian ingin menggambarkan seseorang, bisa juga disebutkan di awal, misalnya B.J. Habibie is bla 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 bla. Oh, berarti kalian ingin menggambarkan tentang B.J. Habibie.
Selanjutnya disebutkan secara detail ciri-cirinya apa aja yang ingin kalian sampaikan. Misalnya secara fisik, rambutnya berwarna apa, kulitnya warnanya apa, dan lain-lain. Atau bisa juga dari segi prestasinya, or background education-nya. Nah, kalian sebutkan tuh, gambarkan secara detail ke bawahnya. Oke, gimana? Sampai situ? Do you get my point? Semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya di sini I have the example of descriptive text. Nah, ini contoh teks yang tadi disebutkan oleh Aisyah ke ibunya. Yuk kita baca. Baduy is located in Banten province near from Rangkas Bitung district. They are almost completely isolated from technology. There are no handphone, television, internet, and etc. Baduy has a beautiful nature and unique culture also. They never cut the tree because in their reliance, the nature will always protect them. There are a lot of things that we can learn from them about life. Nah, ini salah satu contoh dari descriptive text, yaitu menggambarkan tentang suatu tempat. Nah, coba kita lihat ya, ada apa aja sih di identification dan description-nya? Nah, di sini dijelaskan sangat jelas di bagian awal paragraf atau awal kalimat disebutkan kata apa yang akan dibahas. Jadi biasanya ada letaknya paling awal. Jadi kalau nanti kalian menemukan suatu teks terus ditanya ini menggambarkan tentang apa, kalian gak usah pusing-pusing. Kalian cukup lihat di paling awalnya itu ada kata apa. Nah, berarti menggambarkan tentang hal itu. Di sini yang digambarkan yaitu mengenai Baduy. Nah, selanjutnya di kalimat berikutnya di bagian description, di situ disebutkan location, culture, nature, principle. Jadi lokasinya di mana, budayanya seperti apa sih? Oh, di sana itu nggak ada handphone, nggak ada internet. Terus nature-nya, alamnya kayak gimana? Oh, masih asli banget, beautiful banget kayak gitu. Dan principle-nya juga misalnya dibahas. Jadi kalian sebutkan tuh di situ apa aja yang ingin kalian berikan, yang ingin kalian gambarkan secara detail tentang sesuatu hal tersebut. Oke, gimana? Mudah banget kan? Nah, anak-anak hebat, gimana? Do you understand about descriptive text? Semoga pemahaman ini bisa mudah dimengerti ya. Apabila sudah paham mengenai materi descriptive text, nah sekarang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menyusun teks deskriptif, maka mari kita sekarang bersama-sama untuk mencoba menyusun teks deskriptif berdasarkan gambar yang Miss sajikan. Coba bisa lihat di sini, ada yang tahu gambar apa itu? Ya, betul, Museum Multatuli atau The Multatuli Museum. Yuk kita coba bareng-bareng untuk menyusun teksnya berdasarkan gambar tersebut. Di awal kita bisa sebutkan dulu, jangan lupa di bagian identification, sebutkan tempat apa yang akan kalian gambarkan. Nah, contohnya seperti ini ya. The Multatuli Museum is located in Banten Province, Lebak Provinsi, Rangkas Bitung City. It was officially opened on February of 11th, 2018. Nah, setelah itu, masuk ke gambar selanjutnya. Kalian bisa membahas atau menggambarkan dari bagian bentuknya, bentuk bangunan tersebut. Misalnya seperti ini. The museum building is shaped like a leather teak, and it has a pavilion at the front. Nah, selanjutnya sebutkan juga misalnya masih dari bangunannya ya. The Multatuli Museum has 7 rooms and 4 dams. Nah, jika sudah dari nama tempatnya, bentuknya, kalian bisa juga misalnya menggambarkan ada apa aja sih di dalamnya, seperti itu. Contohnya seperti gambar berikut ini ya. Nah, bisa dijelaskan ada ruangan apa aja di dalam. Misalnya seperti ini. The first and the second theme tells about colonialism in Indonesia and the personality of a Multatuli character and his book Max Havelaar. The third and the last theme tells the history of Banten, Lebak, and Rangkas Bitung. Nah, contohnya seperti itu ya jika kita ingin menggambarkan atau menyusun sebuah descriptive text. Hai, ini Aisyah. Aisyah datang lagi nih, gantiin Miss Dinda. Nah, gimana? Kalian tadi udah lihat kan penjelasan dari Miss Dinda? Coba sekarang Aisyah mau challenge kalian nih.
Kalian bisa tidak menggambarkan salah satu tempat favorit kalian yang pengen banget kalian kunjungi? Yuk kita coba belajar mendeskripsikan suatu tempat bareng-bareng. Aisyah tunggu ya hasilnya. Bye! Thank you so much for watching my video. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat ya buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.